Sahabat Psikologi Polri, mental sehat, kerja hebat. Jumpa lagi bersama saya AKBP Gusde di Psychology Talk. Dan hari ini edisi spesial Psychology Talk berada di outdoor. Hari ini kita berada di Taman Impian Jaya Ancol, tempat di mana biasanya para keluarga-keluarga Indonesia berwisata untuk meningkatkan kesehatan mentalnya. Hari ini kita akan berbicara tentang kesehatan mental dan narasumber saya pada hari ini adalah Ibu Ani Oktarina, MC Psikolog. Beliau adalah Kepala Sub Bagian Pengajaran dan Kesejahteraan Mental Bagian Psikologi Personil Biro Psikologi SSDM Polri. Selamat sore Mbak Ani. Selamat sore. Ini nyamuknya kok banyak bang. Terima kasih sudah mau ditodong, diculik untuk kita ajak ngobrol-ngobrol tentang kesehatan mental. Nah, sahabat Psikologi Polri, beliau ini sehari-harinya bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan mental, terutama konseling psikologi kepada personil Polri di lingkungan Satker Mabes Polri. Juga memberikan pembinaan dan juga bantuan teknis kepada psikolog-psikolog yang berada di Polda-Polda. Mbak Ani, nanti kita akan bicara tentang apa sih tugas di Subak Jartal itu dan kemudian pelayanan-pelayanan apa yang diberikan kepada personil kita, baik kepada personil itu sendiri dan juga keluarganya. Baik. Ya. Kalau boleh di-spill sedikit, kira-kira apa tugas pokok fungsi di Subak Jartal, Mbak? Baik, terima kasih Abang. Dengan senang hati, psikologi personil merupakan bagian dari Biro Psikologi SSD Polri, di mana salah satu subaknya menyangkut tentang perawatan personel, yaitu pengajaran dan kesejahteraan mental psikologi khususnya bagi PNPP, Pegawai Negeri pada Polri, karena anggota Polri juga manusia, jadi ada rasa lelah, rasa cemas, rasa capek, dan mungkin juga perlu untuk mengeluarkan emosi-emosi setelah tugas. Ya. Kalau pengajaran itu sendiri kan mungkin memberikan pengajaran ke lembaga pendidikan atau juga ke satuan-satuan kerja. Iya. Itu kita membicarakan apa? Mengajarkan tentang psikologi atau apa? Materi-materi psikologi itu, Mbak. Bagian dari psikologi termasuk juga di Lemdiklat kita melakukan pengajaran terkait psikologi pemeriksaan itu, kemudian juga ada psikologi terkait PPA. Ya. Kemudian juga ada psikologi komunikasi, psikologi massa, psikologi konseling juga ya Mbak ya? Psikologi konseling juga, khusus 1 bulan. Kursus 1 bulan? Ya. Oh, ada Dikbang Spes namanya, pendidikan pengembangan spesialisasi konselor. Bagi perwira Polri. Bagi perwira Polri. Ya. Oke Mbak, kita sambil jalan-jalan ya, biar kita juga sambil melihat pemandangan di seputaran Ancol ini. Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol kita tentang bagaimana pelayanan kesehatan mental di Biro Psikologi SSDM Polri. Untuk bagian kesejahteraan mentalnya apa yang dilakukan, Mbak? Untuk kesejahteraan mental ini kami fokus kepada dukungan psikososial bagi personel dan keluarganya, termasuk psikoedukasi, bentuknya salah satunya yang mungkin sudah dikenal oleh teman-teman semua melalui psikologi side talk, kemudian POV, itu juga bagian dari pelayanan psikologi Polri. Psychology immunity. Psychology immunity ke satker-satker, betul. Iya. Nah, kalau dilihat dari segi tujuannya, kira-kira apa nih Mbak? Tujuan pelayanan dari Subak Jartal itu sendiri? Pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan mental psikologis, menjaga dan meningkatkan kesejahteraan mental psikologis. Oleh karena itu kita ada check up berkala secara psikologis, yang kita namakan pertama dengan deteksi dininya, yaitu profil klinis psikologi melalui aplikasi e-mental yang teman-teman Polri sudah ikuti selama beberapa tahun ke belakang ini. Kemudian juga ada tindak lanjutnya melalui konseling. Setelah kita check up, ada tindak lanjut konselingnya. Mbak Ani, kalau kita ngomongin e-mental ya, untuk memeriksa atau ngecek profil klinis psikologisnya anggota Polri,
dari hasil pemeriksaan itu kira-kira data apa yang kita bisa peroleh dari hasil e-mentalnya? Ya baik. Jadi untuk kondisi profil klinis psikologi ini memang kita khusus kepada aspek-aspek tertentu seperti aspek hambatan psikologi, hambatan aspek psikologis, tingkat stres pada personil. stres, Kemudian juga ada apatis atau apatisme, kebosanan, kebosanan kerja, bosanan kerja, dan satu lagi kelelahan emosi. Iya, betul. Ya. Nah, kalau hasil ini kemudian apa bentuk tindak lanjutnya? Ya. Nah, untuk tindak lanjutnya, para personil ini kita sampaikan melalui teman-teman konselor di satker masing-masing, karena memang sudah ada perpanjang tanganan dari psikolog dan konselor di Bakpesi Polda. Nah, kemudian mereka bisa menjaga kalau hasilnya memang sudah baik atau meningkatkan. Nah, kalau yang butuh konseling, teman-teman bisa manfaatkan fasilitas konselor yang ada di tingkat wilayah ataupun bisa di Mabes. Oke, artinya dari proses tes e-mental itu kita bisa dapat siapa-siapa yang direkomendasikan untuk konseling, gitu ya. Untuk konselingnya sendiri itu seperti apa? Apakah ada jadwal tertentu atau boleh datang kapan saja? Seperti itu? Kita ada piketnya dan kemudian juga konselingnya itu memang kita sampaikan ada informalnya juga. Jadi teman-teman bisa konsultasi di ruang publik yang sifatnya cukup private. Misalnya di kafe psikologi, di katarsis sambil ngopi. Ya. Gitu ya. Dari hasil konseling ini tadi kan dilakukan secara berkala ya. Dilakukan secara berkala. Nah, apakah hasil konseling ini itu akan menentukan seperti apa nih perjalanan karir dari seorang anggota Polri dan juga PNS ya? Iya, betul. Nah, untuk perawatan personel ini memang kami sangat menghimbau untuk personel itu tetap check up psikologis. Untuk perawatan konselingnya ini memang tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Hanya saja ada beberapa kendala terkait penggunaan Jukrah yang mewajibkan bahwa hasil e-mental ini kemudian menjadi bagian dari pengembangan karir. Nah, sehingga ada keengganan dan kesungkanan dari personil untuk menunjukkan performa aslinya, gitu, sehingga kurang terbuka. Gitu ya. Jadi mungkin orang mengisinya dengan semuanya informasi-informasi yang baik-baik saja. Ya. Ngomong-ngomong tentang bagaimana kita memperlakukan diri kita dan kemudian kita tampil ingin baik selalu gitu, kira-kira secara psikologis apa sih dampaknya, Bu Ani? Kan kita sebenarnya harus jujur ya sama diri sendiri. Pokoknya kalau saya merasa hari ini tidak enak badan, kemudian saya merasa hari ini saya agak sedih gitu, itu sebaiknya kita ungkapkan, atau saya bilang kalau Mbak Ani nanya, Mas Hussein apa kabarnya? Baik, padahal saya lagi sedih gitu kan? Iya, itu sedang kita gaungkan juga di nasional. It's okay not to be okay, gitu. Jadi teman-teman di Polri ini kan tugasnya aja udah banyak, apalagi tambahannya. Nah, jadi it's okay not to be okay. Jadi ada kalanya ketika pulang dari dinas itu lepas uniform, seragam, boleh pakai sarung, kembali menjadi Pak Gusde. Oh gitu ya, di rumah pakai sarung ya, jangan pakai baju dinas. Iya. Untuk pelayanannya sendiri itu ada tahapan-tahapannya, Mbak. Misalnya, masalah saya misalnya levelnya 1 gitu kan, kemudian konseling apa atau pelayanan apa yang direkomendasikan. Kemudian yang memang agak berat gitu, kira-kira apa yang direkomendasikan, ada begitu? Ada, tergantung kebutuhan, dan kalau kita bilang tailor made seperti tukang jahit. Jadi Pak Gusde ukurannya seperti apa kita custom. Misalnya kalau masalah psikologis sederhana seperti proses adaptasi dalam kurun waktu yang singkat, mungkin kita dengan konselor satker. Nah, kemudian ketika perlu rujukan lebih lanjut, kita rujuk kepada konselor yang lebih senior atau psikolog Polri, gitu. Atau kalaupun tidak, bisa ada psikolog mitra Polri. Dan satu lagi mungkin kita manfaatkan peer counseling, karena mungkin Pak Gusde ini akan lebih nyaman dengan peernya. Oke, ya. Kita berkonsultasi atau curhat dengan teman sebaya. Iya. Gitu ya.
Sebaya itu berarti dia bisa sama usianya, Ya. sama pangkatnya, Ya. atau mungkin satu ruangan Ya. gitu ya, seperti itu. Kalau sama letting mungkin lebih terbuka. Kalau sama letting mungkin lebih terbuka. Ya mungkin juga sahabat psikologi Polri, kalau kita ngobrol sama teman itu mungkin lebih terbuka ya dibandingkan dengan ngobrol harus datang ke konselor atau Ya. datang ke psikolog gitu. Tapi bukan berarti konselornya atau psikolognya tidak bisa berfungsi sebagai teman gitu buat dia. Betul. Bisa. Bisa ya. Sama-sama bisa. Ya. Nah, selama Bu Ani melaksanakan tugas nih, kira-kira apa kendala ataupun tantangan-tantangan mungkin dilihat dari kompleksitas permasalahan psikologis yang dialami oleh teman-teman di kepolisian. Seperti apa, Bu Ani? Biasanya individu itu bermasalah karena berbagai multifaktor. Yang mungkin kalau kita bilang memang antara faktor internal dan eksternal dari individu. Nah, oleh karena itu dalam proses konselingnya kita juga melibatkan dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Kalau dia di satker berarti satkernya, kemudian kalau di rumah keluarganya. Artinya kalau misalnya ada masalah penyesuaian diri, kita bilang ke satker atau ke lembaga di mana dia bertugas, tolong jangan di label, gitu. Minimal netral dulu. Lihat bagus deh, netral dulu. Jangan dibilang kalau konsultasi psikologi bermasalah. Bermasalah, gitu ya. Mungkin lingkungan gitu ya. Ngapain lu datang ke psikolog biasanya orang gitu ya? Emang lu gila gitu. Justru kalau nggak datang psikolog, lu punya masalah, jadi gila beneran ya, Bu Ani ya? Dipendam lama-lama lompat dari pohon toge. Iya. Itu mungkin tantangannya ya. Untuk teman-teman itu datang ke konselor atau datang ke psikolog gitu ya, mungkin masih jaim gitu ya, pura-pura kuat gitu ya. Iya. Nah, itu yang makanya kita datang ke satkernya, konseling berkala. Jadi kami datang konselor psikologi Polri dan Polda itu pada saat mereka sedang bekerja di satkernya. Kita minta waktu, kemudian kita sama-sama pelayanan psikologi. Nah, kalau kita ngelihat jumlah psikolog Polri dengan jumlah anggota yang dilayani sampai dengan saat ini, perbandingannya seperti apa, Bu? Dengan rasio yang personel Polri 400.000 sekian itu mungkin masih sangat kurang. Oleh karena itu kita mencoba merekrut dari berbagai sumber hampir tiap tahun. Kemudian juga pimpinan Polri ada prioritas untuk pengembangan melalui pendidikan Dikbang, ada pendidikan konselor psikologi di tingkat Dikbangma dan Dikbangmen. Kemudian juga ada pelatihan peer counseling. Kita mengharapkan ini ada snowball efeknya agar tetesan airnya dari atas ke bawah. Gitu ya. Sehingga piramidanya bisa berjalan semua. Karena tidak cukup satu konselor saja untuk membuat personel Polri sehat secara mental, tapi perlu kita semua. Oke. Baik, Bu Ani, kita akan lanjutkan perjalanan kita ke seberang sana. Baik, Bu Ani, tadi kita sudah banyak berbincang tentang e-mental dan bagaimana tantangan pelayanan psikologi bagi personel Polri dan juga keluarganya. Nah, kira-kira ke depan apa hal-hal yang menjadi terobosan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dari anggota Polri ini untuk mendapatkan pelayanan psikologi? Baik, terima kasih. Pimpinan Polri, terutama dari Biro Psikologi SSDM Polri, bekerja sama dengan SDM, akan membuat aplikasi satu SDM yang di dalamnya nanti ada aplikasi konseling online. Jadi personel ini kan mungkin agak enggan untuk curhat karena nanti diketahui identitasnya, atau ada jarak dan waktu di sela-sela tugasnya yang begitu padat, sehingga kita wadahi dengan dia bisa chat online. Ya, dan itu nanti akan sedang berproses dan 2025 depan kita harapkan itu sudah bisa digunakan oleh personel. Iya. Kalau kita melihat permasalahan-permasalahan anggota Polri belakangan ini, Bu ya, banyak terjadi permasalahan-permasalahan baik itu kode etik, disiplin, bahkan ada yang melakukan tindak pidana, gitu ya. Mungkin yang menjadi salah satu permasalahannya adalah rendahnya kualitas kesehatan mental ya, atau kesejahteraan psikologisnya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita upayakan dari lingkungan terdekat mungkin ya, Bu ya, untuk membuat
para personil ini menjadi lebih aware bahwa mereka itu sebenarnya butuh bantuan? Oke, saya setuju dengan Pak Gusde. Jangan lupa bahwa personel Polri ini luar biasa besar dan dari multi lapisan, perwira, bintara, masih banyak yang sangat berprestasi dibanding yang menonjol perilakunya, sehingga mungkin edukasi positif atau positif vibes-nya bisa lebih kita tonjolkan lagi. Jadi prinsipnya jaga sehat sebelum sakit gitu. Caranya ya dengan mendekatkan psikologi untuk kita semua melalui berbagai macam program yang sudah dilakukan oleh psikologi Polri, dan kedepannya itu bisa lebih intens dan lebih kontinu lagi. Ya. Mungkin nggak bahwa terobosan dalam satu aplikasi SDM nanti itu bahwa teman-teman anggota Polri ini mereka diwajibkan untuk konseling. Jadi sama kita menerapkan e-mental itu kan mereka wajib mengisi setiap semester. Iya. Jadi mungkin ini mereka wajib konseling. Jadi bukti bahwa mereka telah melakukan konseling itu bisa menjadi salah satu data yang kemudian direkam, kemudian dijadikan sebagai persyaratan-persyaratan di dalam mungkin mengikuti pendidikan atau mungkin dalam hal promosi jabatan seperti itu. Iya, arahnya ke sana sudah berproses sehingga nanti akan terintegrasi dalam aplikasi 1SDM itu. Dan mungkin juga diperlukan komitmen kita bersama bahwa kesehatan ini merupakan masalah kita bersama, bahwa ada sehat secara fisik dan juga sehat secara mental. Secara mental, iya. Dan juga ada sehat secara spiritual, iya. ada sehat secara sosial, belum lagi finansial. Iya. Gitu. Banyak ya, Banyak. aspek-aspek kesehatan, tapi yang paling penting juga yaitu ya aspek kesehatan mental ini Iya. ya. Karena kalau disuruh milih gitu ya, Iya. kamu pengen sakit yang mana ini? Tentu nggak semua ya. Nggak usah dibahas. Nggak semua. Oke, baik, sahabat psikologi Polri. Demikian perbincangan kami bersama Ibu Ani Oktarina, MC Psikolog. Beliau adalah Kasubag Jartal yang memberikan pelayanan psikologi kepada anggota-anggota Polri di lingkungan Satker Mabes Polri. Harapannya ke depan dengan pelayanan yang semakin baik, kesadaran anggota Polri juga semakin meningkat terkait dengan bagaimana dia lebih peka kepada dirinya, lebih aware gitu ya dengan kebutuhan-kebutuhan dirinya untuk menganggap penting bahwa kesehatan mental adalah bagian terpenting juga dari aspek-aspek yang lain seperti aspek fisik, spiritual, sosial maupun aspek finansial. Saya di Sahabat Psikologi Polri, demikian perbincangan saya bersama Ibu Ani Oktarina, MC Psikolog, Kasubag Jartal, Baksipers, Rosi SSDM Polri. Mudah-mudahan perbincangan tadi memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya kita mendapatkan pelayanan kesehatan mental dalam rangka menciptakan SDM unggul Polri Presisi. Saya AKBP Gusde mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Mental sehat, kerja hebat.